di channel YouTube Bidan Eni. Nah, gimana teman-teman semua? Kalian sehat semua? Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada. Sebelum kalian nonton pembahasan yang kali ini aku mau bahas, jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku ya. Oke, kali ini aku mau membahas tentang kenapa sih mispi ibu hamil kadang-kadang suka agak bau, lebih becek dan sebagainya. Nah, aku di sini mau ngebahas tentang sesuatu yang mudah kalian pahami, atau dalam arti aku tidak akan membahas terkait sesuatu yang dengan bahasa-bahasa medis yang mungkin kalian nggak paham gitu, atau dengan bahasa-bahasa yang kalian awam atau baru dengar. Jadi kita sederhanakan saja tapi kalian paham gitu, oke? Nah, ada pertanyaan kemarin yang konsul ke aku via WhatsApp. Dia nanya, kenapa kok aku semenjak hamil mispiku jadi lebih bau, lebih becek, dan kadang-kadang seperti pada saat berhubungan suami istri menjadi longgar, dan aku menjadi nggak pede nih sama suamiku atau terhadap pelayanan yang aku kasih ke suami aku. Nah, di sini aku mau bahas, ternyata kalau misalnya mispi itu menjadi bau itu bisa diakibatkan oleh beberapa hal. Mari kita negatifnya dulu ya. Jadi ada bakteri dan jamur. Nah, ada bakteri dan jamur atau mungkin bisa infeksi di dalam mispi, tapi dengan hal tertentu ya. Nah, jamur atau bakteri di dalam mispi itu sebetulnya dalam keadaan apapun ya memang ada, cuma kadarnya lebih sedikit gitu. Dan itu tuh wajar gitu. Terus timbul bau pada mispi itu wajar, tapi bisa dikatakan wajar ketika mispi kita baunya sedikit asam seperti cuka gitu, tidak menyengat tapi sedikit asam. Nah, keasaman tim mispi itu yaitu sekitar 4,5 atau 4,5 teman-teman. Tapi kalau misalnya kadar bau mispinya sudah seperti misalnya agak berbau telur, agak berbau amis, sedikit menyengat, kemudian warnanya sudah mulai kehijauan, kayak keluar keputihan kehijauan, terus kuning kehijauan, atau bahkan suka seperti warnanya coklat seperti disertai darah gitu. Nah, kemungkinan itu ada infeksi di bagian mispi kita yang memang disebabkan oleh jamur atau bakteri. Aku di sini nggak akan bahas jenis jamurnya, jenis bakterinya. Pokoknya kalian kalau misalnya ada itu mispi itu memang ada jamur atau bakteri di dalamnya, tapi dalam kadar yang wajar. Tapi kalau misalnya kadarnya berlebihan atau ada infeksi, ya tandanya seperti yang tadi itu. Biar kalian mudah paham ya teman-teman. Nah, kalau misalnya timbul bau dan baunya menyengat berlebih, terus kemudian kalian lagi diam, nggak beraktivitas, tidak berhubungan suami istri atau apa, itu becek, terus kayak keluar kok bukan lendir tapi malah seperti air gitu ya keluarnya, terus timbul bau, punten ya atau maaf ya, kayak telur asin gitu baunya. Nah, itu memang sepertinya ada infeksi dan kalian harus langsung segera berobat ke dokter spesialis objin gitu ya, atau kalian bisa konsultasi terlebih dahulu kemudian nanti akan diobati gitu. Jadi tidak bisa untuk mengobati sendiri dengan obat-obat yang tersebar di apotek, mungkin memang perlu penanganan lebih lanjut gitu. Nah, kalau misalnya lebih becek pada ibu hamil, jangankan pada ibu hamil, pada yang tidak hamil pun memang suka ada yang lebih becek vaginanya. Nah, kalian makanya jangan khawatir gitu, selama tidak berbau dan warnanya masih oke-oke aja seperti lendir putih gitu, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya warnanya seperti tadi sudah berubah, kemudian timbul bau, udah becek, gatel, ya itu harus diperiksa gitu. Jadi bukan cuman ibu hamil aja. Kalau ibu hamil itu memang ada pengaruh hormon terkait becek ya, atau keluarnya lebih banyak lendir dari vagina. Tapi kalau pada orang yang tidak hamil itu biasanya memang selain hormon tapi ada sesuatu yang lainnya. Jadi alangkah baiknya hamil tidak hamil, jika keadaannya memang gawat seperti yang tadi aku bilang, kalian melakukan periksa saja ke dokter kandungan. Nah, teman-teman, untuk obatnya yang biasanya digunakan atau bisa dibeli di apotek ya, kalau aku nggak salah itu nistatin sama
metronidazole gitu ya. Kalian bisa beli itu. Tapi kalau tidak sembuh dengan itu, kalian bisa langsung ke dokter. Oke, semoga apa yang aku kasih infonya bermanfaat buat kalian, dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.